Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Iskandar Julkarnain, jurnalis Lampung Pos. Pada kali ini kita akan bincang berkaitan dengan bagaimana infrastruktur, bagaimana dengan kenyamanan orang berada di Provinsi Lampung. Bung Is menyapa pada periode kali ini tentu akan panjang lebar bicara soal infrastruktur di Lampung dengan tema Jalan Mantap 2024. Saya beberapa puluh tahun yang lalu ketika berjalan dari Sumatera Selatan ke Jakarta dan pulangnya ketika berjalan gelombang mobil seperti jalan rusak. Oh, saya berada di provinsi ini. Waktu itu 20 tahun yang silam jalan di Lampung ini lebih mantap, lebih bagus. Tentu ini juga menjadi persoalan karena beban jalan begitu berat, banyak kendaraan yang lalu lalang di sini, persoalan semakin rumit manakala jalan tidak dimantapkan dan tidak ditambah. Bersama siang hari ini saya mengundang secara khusus Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Pak Muhammad Taufik. Selamat siang Pak Anies. Terima kasih bisa hadir. Sebelum kita bincang-bincang, kita ngopi dulu Pak. Nikmati kopi Bung Is menyapa. Baik, terima kasih. Pak Taufik, Lampung pada hari ini luar biasa. Saya tidak menyanjung bahwa dalam tahun terakhir kita ketahui Lampung ini seluruh dunia mengalami COVID pada saat itu. Ya kan, semua dana infrastruktur harus direkopusing. Ya kan, semuanya yang penting menyelamatkan nyawa manusia. Menyelamatkan nyawa manusia itu adalah bagian dari negara hadir pada saat itu. Setelah COVID baru pemerintah dan juga Provinsi Lampung sudah menyiapkan bagaimana membenahi infrastruktur, dan Pak Gubernur, Pak Arinal akan memenuhi janjinya, 33 janji. Tentu ini masyarakat Lampung pengen tahu bagaimana yang program Pak Gub, Pak Arinal ini setelah beliau menjabat 4 tahun jalan. Karena jalan ini adalah bagian dari meningkatkan produktivitas pertanian. Kita tahu hari ini jalan, infrastruktur kita, tanah-tanah sudah mahal Pak Taufik. Iya. Ya kan, saya rasanya menyesal kalau kenapa saya tidak membeli tanah di situ. Sekarang tanahnya melonjak berlipat-lipat. Nah tentu ini bagian dari sesuatu yang akan lebih baik untuk ke depan. Nah berkaitan itu Pak Taufik, mungkin Bapak Taufik jelaskan ya. Masyarakat hari ini masih menganggap bahwa ruas jalan ini semuanya mungkin tertuju kepada provinsi. Padahal jalan itu ada jalan kewenangannya kabupaten, ada jalan kewenangannya provinsi, ada jalan kewenangannya negara. Dalam hal ini kan Kementerian PUPR. Bisa Pak Taufik jelaskan bagaimana proses, kan kemarin saya ngelihat itu ada penyerahan beberapa ruas jalan ke provinsi. Ini bagaimana sehingga ini kan menjadi infrastruktur yang terbaik untuk Lampung. Silakan Pak. Baik Bang Is, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah diundang dengan teman-teman dari Metro TV Lampung. Bangga sekali bisa hadir di sini Bang, menceritakan tentang bagaimana infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Sebelum kami jelaskan terkait dengan kewenangan, Bang, ada flashback sedikit terkait dengan tugas pemerintah dalam pelayanan infrastruktur jalan khususnya. Pak Gub di awal menjabat, begitu, tentu sudah menyusun visi dan misi. Di mana dalam visinya Pak Gubernur menyatakan bahwa nanti akhir jabatan beliau kita akan menuju rakyat Lampung berjaya. Tentunya visi yang dijalankan salah satunya
adalah dalam misi keempatnya, begitu, mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Nah, kata kuncinya di sini Bang Is, konektivitas tadi yang Bang Is bilang, ya, konektivitas itu adalah di mana antara tempat ke tempat itu bisa terhubung. Itu dan konektivitas. Iya, itu apa kata kuncinya. Jadi di Lampung ini adalah pintu gerbang Sumatera. Semua dari Jawa menuju Sumatera pasti kalau misalnya melalui jalan darat pasti melalui Provinsi Lampung. Tentunya konektivitas antara Jawa Sumatera harus dihubungkan melalui jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, terkait dengan itu pertanyaannya tadi Bang Ester, bagaimana sih kewenangannya? Seperti apa sih, ada yang di Lampung kita ini jalannya seperti apa? Oke, jadi terkait dengan semua itu orang menyalahkan kira-kira gitu kan. Padahal kan ada kewenangan-kewenangan. Mungkin ini bisa dijelaskan. Baik, secara undang-undang jalan ya dijelaskan bahwa kewenangan jalan nasional itu adalah jalan nasional itu definisi adalah jalan yang menghubungkan antara provinsi ke provinsi. Di Lampung ini ada 1.300 km jalan provinsi yang terdiri dari lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat. Ya, kewenangannya siapa yang melakukan pengelolaannya? Tentunya yang mengelola jalan nasional adalah dari BPJN. Di bawah Kementerian Pekerjaan Umum langsung, begitu. Jadi pengelolaannya kalau ada jalan rusak dan lain sebagainya itu pengelolaannya di bawah BPJN. Ya. Terus ada jalan provinsi. Jalan provinsi definisinya itu adalah jalan yang menghubungkan antara kabupaten ke kabupaten. Kira-kira seperti itu ringkasnya, begitu. Nah, berapa panjang jalan provinsi? Di Provinsi Lampung ada 1.700 km jalan provinsi. Ya, terbagi atas 99 ruas, 16 koridor. Meliputi seluruh yang ada di Provinsi Lampung, begitu. Nah, di bawah itu ada lagi, di bawah itu ada jalan kabupaten. Jalan yang ditetapkan dikelola oleh kabupaten, begitu. Panjangnya berapa? Dari seluruh panjang total yang ada di kabupaten, panjangnya sekitar 17.000 kilometer. Seluruh kabupaten ya totalnya yang ada di Provinsi Lampung. Itu siapa yang mengelola? 15 kabupaten kota. Nah, di mana letak Provinsi Lampung mengelola jalan? Nah, jalan Provinsi Lampung tadi yang dikelola tadi 99 ruas, ya, panjangnya sekitar 1.700 km. Itu yang ada di Provinsi Lampung. Itu Bang Is. Nah, Pak Taufik, kan tadi kan konektivitas ya. Saya kan cuma pengen membuat publik ya tahu bahwa dengan 99 ruas yang dibenahi oleh pemerintah, artinya pemerintah hadir untuk menjelaskan kepada publik ini loh jalan yang sudah dibangun, terjadi konektivitas antara kabupaten, provinsi yang lain-lain itu. Tentu Pak Taufik ada hal yang perlu kita sampaikan kepada publik bahwa tanah ini sudah mahal loh gara-gara ini jalan, ya kan? Artinya dampak pemerintah membenahi, memantapkan jalan itu kan ada dampaknya positif gitu. Nah, mungkin jangan dijawab dulu, kita tahan dulu, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Silakan Pak Taufik, apa yang harus kita jelaskan kepada publik terkait dengan infrastruktur yang menyentuh sampai ke pelosok daerah tadi. Baik, jadi isu konektivitas tadi Bang Is, bahwa kita sudah menetapkan bahwa ekonomi Lampung bertumpu pada agro, ya, pada pertanian, begitu. Di mana pusat-pusat pertanian itu ada di desa, begitu. Nah, bicara tentang konektivitas, ketika kita bilang tadi, Bang Is bilang bahwa ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, dan ada jalan nasional. Nah, bagaimana hasil yang ada di desa tadi bisa dibawa ke pusat
pusat pemasaran. Ya, ataupun dibawa keluar kota melalui hub-hub, melalui pelabuhan dan lain sebagainya. Tentu ini yang dibilang konektivitas tadi. Ketika jalan saat ini, jalan nasional kita itu kondisi kemantapannya di atas 90%. Kalau nggak salah sekitar 94%. Mantap, begitu. Terus jalan provinsi kita, akhir Desember kemarin, Bang Yes, itu mencapai 79%. Begitu. Terus jalan kabupaten, nah ini yang masih kita PR kita sama-sama, begitu, berkisar 65%, begitu. Nah, artinya apa? Bahwa tentunya ketika jalan ini tidak terkonektivitas dengan bagus. Misalkan begini, Bang Is tadi ada padi di suatu wilayah di desa, dibawa kita ke Jakarta misalkan, kan begitu. Dibawa dulu ke pusat kota di Bandar Lampung, misalkan untuk diolah, di packing, lalu dibawa ke Jakarta. Nah, pada saat bawa ke Bandar Lampung, misalkan untuk di packing, tentunya melalui jalan-jalan kabupaten tadi, begitu. Terus dari jalan kabupaten ke jalan provinsi menuju jalan nasional, begitu. Ini semuanya harus bagus. Ketika jalan ini ada suatu yang nggak bagus, begitu, artinya konektivitasnya juga semakin rendah, begitu. Nah, ini yang perlu jadi PR kita ke depan. Nah, terkait dengan kemantapan tadi, udah sejauh mana sih? Alhamdulillah, sejak tahun kemarin, awal-awal, Bang Is tadi cerita di awal. Susahnya jalan menuju ini, dan Alhamdulillah kita secara gradual, dari tahun ke tahun kita, menggunakan anggaran yang ada semaksimal mungkin, dengan prioritas-prioritas penanganan. Pak Gubernur sudah menetapkan ada 14 ruas prioritas yang perlu ditangani, begitu. Dan itu sudah kita lakukan. Nah, dengan anggaran yang ada kita maksimalkan. Bang Is tadi udah merasakan toh, ada jalan, saya dari Lampung Tengah, kan seputih Surabaya sampai ke Bukit Randu. Wah, aku bilang kata masyarakat di sana, baru kali ini Pak, jalannya seperti ini. Sudah itu saya ke Kota Baru, biasa dari pintu tol itu sampai Kota Baru itu 45 menit, sekarang 15 menit. Ya kan? Saya berharap di sebelahnya juga benahi juga. Ini gimana ini? Alhamdulillah. Memantapkan tahun 2024. Baik. Jadi alhamdulillah kita bersinergi dengan pemerintah pusat pada saat ini. Tahun 2023 kemarin kita mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Impres, Impres Jalan Daerah sebesar 800 miliar. Tambahan yang kita bangun yang kemarin seperti Simpang Randu, Simpang Randu. Kota Gajah Simpang Randu, Simpang Randu Seputih Surabaya, yang saat ini sudah rigid semua dari ujung ke ujung. Luar biasa, gitu bisa dinikmati sekarang, begitu. Kita juga menganggarkan dari APBD, tapi ditambah dengan anggaran yang APBN, makanya itu bisa selesai, Bang Is, begitu. Alhamdulillah. Nah, kerjasama kita dengan pemerintah pusat dengan tambahan-tambahan ini, begitu, karena bicara tentang infrastruktur, tentu bicara tentang pembiayaan. Ya, tidak murah pembiayaan jalan ini, gitu. Kalau kita nggak dibantu fiskal dari pemerintah pusat, mungkin agak lama kita untuk melaksanakan yang tadi dirasakan tadi, karena dana yang ada itu secara bertahap kita laksanakan. Nah, dengan tambahan Impres tadi, kita bisa melakukan itu dengan baik di tahun 2023. Bagaimana tahun 2024? Tahun 2024 kita juga sudah berkoordinasi sama teman-teman dari PJN. Kita masih melanjutkan prioritas-prioritas yang kemarin, misalkan seperti ke Kota Baru. Ke Kota Baru, yang sebelah kanannya belum ini. Iya, betul. Iya, itu panjangnya 14 kilo gitu, 12 kilo yang kita gunakan. Nah, sebelah kiri, besok sebelah kanan. Insya Allah di 2024 ini juga akan kita bangun dengan dana IJD, bantuan pusat tadi, yang sebelah kanan. Sehingga nanti kanan kiri bagus semua itu. Gimana dengan Suwo? Nah, ini kan di situ kan ada geotermal, ya kan, bagaimana kita mengeksplorasi panas bumi gitu kan, sehingga kalau jalan itu bagus, ya di situ ada objek wisata, ada ini. Suwo itu sendiri, Pak Taufik, saya kalau ke sana harus nginep, kalau hujan, apalagi di tikungan itu, ya kan. Nah, dengan cuaca yang begitu berat, gitu kan. Sekarang kan orang bisa pulangnya hari gitu. Ini sekarang gimana ke depannya gitu? Alhamdulillah. Bang Is. Jadi terkait dengan jalan yang menuju Suwo itu Pokon Balak Suwo nama ruasnya. Iya. Pokon Balak Suwo itu trennya berbukit-bukit. Iya, betul. Kendala memang kita di dalam pelaksanaan di sana adalah
tren yang memang berbukit-bukit. Terus tanahnya memang agak sedikit labil lah. Jadi pelaksanaan kita di sana dengan rigid pavement. Rigid pavement itu beton. Bukan fleksibel, bukan aspal. Bukan aspal, tapi sekelas jalan tol lah kira-kira. Iya, tol kita rigid. Treatment itu memang agak mahal sedikit, tapi itu yang bisa kita gunakan untuk mahal tapi tahan lama. Tahan lama, karena untuk daerah berbukit juga. Iya, betul. Berbukit juga kita gunakan itu, begitu. Ya alhamdulillah ini tinggal tahun ini tinggal kita selesaikan tinggal 3 kilo lagi. 3 kilo. Insya Allah tahun ini selesai. Itu dari Batu Berak? Iya. Oh, Pekanbarak sampai ke Suwo. Akhirnya itu terkoneksi dengan baik. Nyambung ke Kota Agung? Iya, selanjutnya nanti akan kita lanjutkan secara bertahap, secara garis luar kita akan gunakan sampai ke Kota Agung. Ya, jadi tambahan sedikit informasi Bang Is, begitu. Kita juga masih banyak jalan-jalan kita masih belum berpenutup aspal. Betul. Dari 1.700 km kita masih ada sekitar 120 km masih memang belum penutup aspal. Misalkan daerah Kiluan, Bahar Putih Doh itu masih ada beberapa. Terus yang tadi yang Bang Is bilang dari Suwo ke Wonosobo itu ya, lewat ke Tanggamus itu ya, ke Tanggamus itu juga waktu kita ke sana juga masih batu. Dan ada lagi di beberapa di daerah Waikanan juga masih seperti itu, demikian ada. Nah, secara gradual itu kita akan laksanakan itu perbaikan. Itu menjadi prioritas kita. Dan tidak cukup 1 periode kayaknya. Oh, cukup dengan 1 periode. Ya kan? Ini yang harus kita 2 periode gitu kita untuk menyelesaikan itu. Terus kita selesaikan ini. Begitu. Ke depan harapan kita ya nggak ada lagi nanti jalan provinsi yang masih berbatu begitu. Jalan provinsi semuanya tertutup, baik aspal ataupun rigid. Itu harapan kita ke depan, Bang Is. Nah, tentu gini, Pak Taufik, ya kan, jalan sudah direncanakan dalam 5 tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Arinal. Tentu kan masyarakat pengen ini sudah cepat selesai. Tidak cukup mau membenahi infrastruktur 5 tahun kan, pasti harus keberlanjutan. Tentu saya juga dapat masukan nih Pak Taufik, ada beberapa ruas jalan seperti tadi, jalan-jalan yang menuju pusat-pusat destinasi wisata di Lampung. Kan luar biasa. Betul. Sabtu Minggu itu orang yang datang ke Lampung itu luar biasa, supaya orang-orang yang datang ke Lampung tidak kecewa melihat infrastruktur. Ini seperti apa nanti Pak Taufik ke depannya? Ya kan, kita berharap ini keberlanjutan yang harus kita lakukan, membenahi infrastruktur di daerah pariwisata. Yang kedua, mungkin pemikiran-pemikiran ke depan bagaimana kita membuat jalan lingkar. Jalan lingkar yang ada di kota Bandar Lampung, juga di ruas provinsi Lampung, sehingga orang tidak tertuju umpama kemana-mana itu kan lewat satu jalan. Ada jalan pintas, seperti kota-kota di Jawa ada jalan lingkar. Ini seperti apa untuk keberlanjutan? Tahan dulu Pak Taufik. Kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Pak Taufik, mungkin agak lebih konkret ya, bahwa saya jujur, membenahi infrastruktur ini kan tidak setahun 2 tahun Pak Taufik. Perlu dukungan dana yang sangat kuat, kebijakan yang sangat kuat kan, political will-nya juga harus kuat, sehingga itu keberlangsungan perlu kita lakukan. Ya kan, Pak Arinal sudah merintisnya 5 tahun ini kan, mudah-mudahan ini diteruskan nanti ke depan itu keberlanjutan, sehingga akan terasa nikmatnya bagaimana melewati infrastruktur di Lampung. Yang saya tadi tanya, bagaimana kita harus membenahi ke depan jalan-jalan yang menuju objek pariwisata, dan mungkin ada perencanaan ke depannya jalan-jalan lingkar yang untuk menghindari kemacetan di Lampung ini. Silakan. Baik, Langgis. Terkait dengan kebermanfaatan jalan, tentunya jalan harus punya manfaat secara nilai ekonomi, begitu. Termasuk juga di dalamnya adalah pariwisata yang Bang Is tadi bilang. Luar biasa Bang Is, bahwa semenjak tol kita selesai dibangun, terhubungnya antara Lampung dan Palembang, saudara-saudara kita di Palembang begitu berlibur banyak berwisata ke Lampung. Plat BG semua. Plat BG semua. Wong gitu galo. Wong gitu galo. Kalau Bang Is hari Sabtu Minggu ke objek-objek wisata yang paling banyak dinikmati, diminati oleh saudara-saudara kita dari Palembang adalah
wisata bahari. Wisata bahari. Ya. Nah, bagaimana kita meningkatkan ini? Begitu. Tentunya objek wisata bahari kita perlu kita tingkatkan. Sepanjang jalan kita, yang paling terdekat dengan Bandar Lampung ada Lempasing, Padang Cermin. Kita ada Pantai Clara. Betul. Ya, kita ada Pantai Mutun. Begitu. Yang paling ujung kita ada Pantai Gigi Hiu juga. Ya, ada Pantai Kiluan. Banyak sekali yang di luar itu masih belum tersentuh sebenarnya. Masih bisa kita eksploitasi untuk dikembangkan di kemudian hari. Tentunya Bang Is, saudara-saudara kita kan jemu nih. Kalau cuma sekali dua kali ke Mutun, sudah bosan dong. Kita cari yang lain. Nah ini yang perlu kita ambil. Kita perlu potensi ini kita perlu kembangkan lagi di tempat-tempat yang lain begitu. Nah sepanjang jalan kita, sepanjang pesisir pantai kita ini sangat bagus. Sayang kalau nggak kita manfaatkan. Nah ada jalan kita ruas provinsi dari Lempasing menuju Padang Cermin, ya. Padang Cermin menuju Kiluan. Saat ini alhamdulillah posisinya semuanya sudah beraspal semua. Cuman masalahnya adalah jalannya agak sempit. Dan harus dibebaskan oleh bupati. Bukan tugas gubernur. Betul. Ya kan pembebasan lahan. Tapi bisa ada cara lain. Cara lainnya adalah Pak? Menggunakan bahu yang ada. Ya. Menggunakan bahu yang ada itu kita manfaatkan seluas-luasnya untuk jalan nanti. Ya, jadi masih ada bahu 1 atau 1,5 meter itu kita pavement semua, kita lebarkan. Jadi jalan kita yang tadinya 4,5 bisa menjadi 6 atau lebih, atau 7 meter begitu. Sehingga kalau misalkan mobil besar bisa simpangan. Kalau yang saat sekarang ini 4,5, kalau mobil kecil masih bisa simpangan, walaupun dengan kecepatan rendah. Tapi kalau mobil besar nggak bisa simpangan, begitu. Sedangkan saudara-saudara kita kadang-kadang juga menggunakan bus-bus besar ini ke lokasi pariwisata kita, kan begitu. Betul. Nah, tentunya strateginya seperti apa? Yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan pariwisata. Ya infrastruktur jalan juga kita harus tingkatkan tadi. Nah, kita melebarkan yang kanan kirinya. Kanan kirinya itu kita lebarkan, kita manfaatkan. Karena biaya untuk pembebasan lahan mahal. Jadi yang ada itu ya deh. Nah, sementara itu yang kita tingkatkan. Terus tambah lagi jalan dari Kiluan menuju Simpang Umbar. Di sana ada pantai wisata Gigi Hiu dan ada banyak yang lain lah. Begitu. Ada Tanjung Putus di sana dan lain-lain kita. Nah, itu kalau misalkan kita bisa manfaatkan mungkin banyak objek wisata baru yang bisa dimanfaatkan sama saudara-saudara kita. Objek-objek baru, wisata baru. Nah, tentunya infrastruktur ke depan juga kita harus bangun ke sana. Tahun ini insya Allah kita akan laksanakan pembangunan. Mudah-mudahan kita lagi berusaha bagaimana nanti kita meyakinkan pusat supaya ada tambahan lagi dari pusat tadi seperti yang kayak kemarin, ya kan? Kita ada tambahan lagi pusat, biar ada alokasi dana untuk pembangunan jalan menuju Gigi Hiu tadi. Begitu. Kita usahakan ke depan seperti begitu. Tapi alokasi belanja kita untuk ke depan, untuk ke Gigi Hiu tetap kita akan laksanakan tahun ini, begitu. Mungkin secara bertahap. Kita akan laksanakan karena panjang jalannya itu banyak juga panjang begitu. Nah, saat ini masih kondisi belum penutup aspal sebagian begitu. Dan ini ke depan akan kita perbaiki. Demikian itu, bagus. Saya tidak punya target Pak Taufik ya, tapi kita bagaimana seiring peningkatan kunjungan, seiring peningkatan jumlah penduduk ya kan. Begitu karena kita tahu zamannya Gubernur Pak Sahrudin kan beban jalan itu luar biasa katanya. Nah, untuk tahun 2024 dan seterusnya apa yang Pak Taufik programkan supaya publik tahu, teman-teman pers juga tahu bahwa kerja Pak Gubernur Arinal ini jangka panjang untuk bagaimana Lampung berjaya tadi kan. Kita melihat bagaimana nanti Lampung ke depan itu lebih moncer lagi. Apalagi kemarin saya baca juga tuh di media koran Lampung Pos bahwa sudah membuka jalan exit tol dari daerah pelabuhan itu kan untuk meringankan beban jalan yang ada di dalam kota. Jadi orang masuk ke pelabuhan itu lewat jalan tol. Nanti seperti apa Pak Taufik ke depannya itu kan sehingga kita melihat infrastruktur ke depan Lampung itu lebih lebih elegan
lebih apa ke depannya itu semuanya terkonektivitas antara satu sama lain ya kan. Pariwisata masuk, bisnis pelabuhan juga masuk, bagaimana menyentuh produktivitas pertanian juga masuk ya kan, daerah-daerah sentra-sentra ekonomi pertanian ini seperti apa ini. Ini mungkin yang apa grand design-nya Pak Arinal ke depan itu terhadap Lampung ini seperti apa gitu Pak Taufik? Ya, luar biasa Bang Is. Jadi kalau kita bicara dengan teori, maka teori yang ada sekarang ini Lampung akan menarik kota-kota dari sekelilingnya, begitu. Teori gravitasi namanya. Ya, bagaimana apa yang kita kembangkan di Provinsi Lampung itu menarik minat daripada provinsi-provinsi yang lain itu datang ke Lampung misalkan. Terkait dengan bisnis juga seperti begitu. Terkait dengan tadi isu pelabuhan, bagaimana sih konektivitas? Bang Is tadi tanya pelabuhan dengan tol yang ada. Kita beberapa hari yang lalu sudah berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian PU terkait dengan rencana pengembangan pelabuhan Panjang. Ya, nantinya dalam waktu dekat lah insya Allah yang kita harapkan begitu, karena kita berdoa karena janjinya pemerintah pusat akan melaksanakan pembangunan jalan tol, exit tol dari Lematang ke Pelabuhan Panjang. Ya, panjangnya sekitar kalau kita ngambil shortcutnya itu 8 kilo, tapi kalau kita ngeliatin treknya itu sekitar 11 kiloan. Begitu, artinya 11. Kan sudah meringankan beban jalan yang ada dalam kota gitu, kan tidak ada kerusakan. Betul. Kalau dengan yang ada sekarang saat ini memang agak kesulitan, Bang. Itu dengan jalan nasional yang ada, dengan tikungan yang agak lebih tajam, biasa, terus turunan yang agak tajam, itu agak membahayakan bagi pengendara. Nah, besok kalau misalkan ini sudah terhubung, kita sudah bangun tol, kualitasnya apa sama seperti tol. Kecepatannya juga kalau tol itu khusus, dia kecepatan minimal 60 km per jam begitu. Memang didesain sedemikian rupa. Walaupun turunan juga dia bisa didesain sedemikian rupa seperti begitu. Jadi nanti kita akan memiliki jalan exit tol dari Lematang ke Pelabuhan Panjang. Doakan dalam waktu dekat lah insya Allah begini. Ini kemarin kita baru rapat dan kita sudah beberapa alternatif trase yang dikembangkan, coba dikembangkan oleh pemerintah pusat, dan ini ke depan insya Allah segera terwujud lah. Insya Allah itu. Oke Pak Taufik, tidak terasa 30 menit bicara soal infrastruktur, terasa singkat sebenarnya ya kan Pak Taufik. Tapi banyak yang harus kita dalamin lagi, tidak cukup infrastruktur, banyak hal yang mungkin kita belum bicara soal mantri jalan ya kan. Bagaimana jalan yang bermanusiawi dan bermartabat. Di eranya Pak Arinal ini kan jalan yang manusiawi itu kan di kanan kiri ada trotoar. Sudah itu ada jalur sepeda. Betul. Nah, ini kan kita akan ikut yang terbaik gitu. Mungkin closing statement dialog kita seperti apa nanti Pak Taufik, silakan. Baik Bang Is, jadi terkait dengan infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung ini gitu. Tentunya alhamdulillah semakin ke depan kita semakin menunjukkan perbaikan. Ada buktinya sudah terlaksana. Semua apa yang telah kita bangun saat ini sudah dirasakan begitu, dan ke depan terus akan kita laksanakan pembangunan lanjutannya begitu. Tentunya tidak terlepas dari penggunaan jalan itu sendiri Bang Is. Merawat itu lebih mahal daripada membangunnya itu betul. Gitu ya. Jadi kita harus mengajak sama-sama masyarakat seluruhnya pengguna jalan, terutama para pengusaha-pengusaha angkutan begitu, dengan memanfaatkan jalan secara baik, secara bijaksana. Jangan melebihi tonase yang ada. Tonase kita batasi dengan 8 ton. Begitu. Ya, MST kita, muatan sumbu terberat kita sudah dibatasi oleh perhubungan. Jalan kita untuk jalan provinsi 8 ton. Jangan lebihkan. Karena kalau misalkan dia lebih daripada tonase, maka umur pelayanannya akan turun jauh. Turun lagi. Iya. Sedangkan untuk perawatan itu biayanya mahal. Bang Is, untuk tambahan sedikit sebelum closing statement, bahwa 4% setiap tahun penurunan kondisi kita itu 4%. 4%, oke. Ya, 4% itu kalau dikalikan 1.700 sekitar 60 km lah
Kira-kira seperti itu, 60 km. Setiap tahun rusak. Rusaknya kenapa? Karena dipakai. Begitu. Nah, terus berapa biaya pemeliharaannya? Kalau dikalikan per kilo 6 miliar, maka kita harus membiayai 360 miliar. Itu minimal. Jadi keadaan sekarang, kalau punya biaya 360 miliar, itu baru kondisi kemantapan masih sama seperti tahun yang lalu gitu, nggak naik tingkatannya. Jadi harus lebih mahal dari itu. Nah, artinya apa? Bagaimana kita merawatnya? Nah, untuk nurunin degradasi tadi, kerusakan tadi, begitu. Selain Bina Marga juga merawat, tapi pengguna juga harus merawat. Sama-sama merawat. Caranya ya seperti tadi. Jangan melebihkan tonase. Tonase itu. Dengan seperti begitu kita sama-sama insya Allah, kita dengan biaya yang ada, insya Allah apa yang kita rencanakan nanti, pada suatu saat nanti semua jalan provinsi nggak ada lagi yang tanah, nggak ada lagi yang gravel, semuanya bagus dan kondisinya semuanya juga tingkat kemantapannya baik, sehingga konektivitas tadi yang bisa menunjang ekonomi tadi, efisiensi produksi kata Pak Gop tadi, bagaimana kita bisa efisien secara produksi, harga-harga jual tadi yang tadinya mahal, Pak, ataupun harga-harga barang yang dulunya nggak bisa dibawa, nggak bisa diangkut ke pusat-pusat pemasaran, itu nanti dengan konektivitas yang ada bisa terbawa dan hasilnya bisa murah. Jadi bisa efisien dan bisa dijual dengan harga yang standar, bisa dinikmati oleh rakyat semuanya. Demikian. Oke, makasih Pak Taufik. Tidak terasa pemirsa Metro TV Lampung, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Gubernur Lampung Pak Arinal, Pak Taufik sebagai kepala dinasnya. Mudah-mudahan infrastruktur Lampung semakin hari semakin baik, semakin banyak menikmati bagaimana kemantapan jalan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian pemirsa Metro TV Lampung bersama program Bung Is Menyapa dalam episode Jalan Mantap 2024 usai sudah. Kita akan berjumpa di program Bung Is Menyapa dengan tema dan berbeda bahasan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.